Video ini gue bikin buat kalian semua yang mau sukses di usia muda. Gue gak akan ngajarin yang basic-basic trivia yang kalian bisa cari di Google. Di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian ya. Jangan jadi orang so pintar karena otak kalian tuh udah banyak diracunin sama media-media ya. Diracunin sama sinetron alay. Banyak diracunin sama orang-orang gak penting. Jadi di sini gue pengen kalian kosongin gelas kalian dan dengerin apa yang gue akan omongin. Ini yang pertama dan menurut gue paling penting kalau kalian mau jadi orang sukses adalah kalian bisa harus filter informasi. Karena otak kalian ini yang ngontrol semuanya. Jadi kalau kita bisa ngefilter informasi yang masuk, kita punya barrier filternya masuk informasi, kita bisa jadi orang yang jauh lebih pintar. Maksudnya apa? Kita jangan dengerin orang yang hidupnya kita nggak mau contek. Di sini salah satu trait untuk bisa sukses adalah kalian komit ke sesuatu yang kalian udah janji kalian mau lakuin. Janganlah jadi kutu loncat gitu. Gue banyak banget punya temen yang mau sukses. Dia coba jadi agen asuransi. Baru coba 3 bulan dia kayaknya bukan buat gue. Dia coba jadi agen properti. Kayaknya bukan buat gue. Coba jadi videografer. Kayaknya bukan buat gue. Hidup lu mau jadi apa? Baru coba satu, lompat ke yang lain. Yang ini dia susah dikit, lompat lagi. Setiap ada hal susah di hidup lu, bikin bisnis, suppliernya begini, bikin bisnis, ini, akuntan gue pusing. Setiap kalian ada masalah, kalian kabur dari masalahnya. Jadi jangan jadi quitter. Jangan baru coba sekali, 2 kali, kalian keluar kayak kutu loncat. Kalau udah decide ngelakuin sesuatu, misalnya, oke, gue mau bikin ini. Fokus, komit. Ya, komit dan punya disiplin sama diri kalian sendiri. Jangan jadi banci, kalau susah dikit itu langsung menyerah. Semua mau kerja, mau bikin bisnis itu nggak ada yang gampang ya. Pilih satu industri, fokus di satu industri 5-10 tahun. Percaya gue, fokus 5-10 tahun. Makan tai aja dulu. 5 tahun pertama makan tai, mungkin tahun kedua udah hasil sedikit. 10 tahun abis dengar video ini, lu fokus ke satu yang lu udah janji dan komit sama diri lu sendiri. Gue yakin hidup lu pasti berubah dalam 10 tahun. Masalahnya orang itu, mereka bilang multiple stream of income. Apa multiple stream of income? Bikin satu dulu dalam, sumurnya dalam satu, ya mau jadi konglo boleh ke samping gitu. Lu aja baru satunya baru segini gitu. Udah mau bikin multiple stream, mau tambahin income sini, miskin lu, nggak bisa jadi kaya. Fokus, komit, dan disiplin. 10 tahun di satu industri. Tapi gue akan saranin kalian, kalau kalian masih muda, jadi super duper ambisius di karir yang kalian mau kejar. Hidup itu singkat dan time is ticking. Kalian harus serang terus karir kalian ya. Kalian mau jadi yang terbaik di satu bidang, mau jadi tukang nasi goreng, percaya. Lu mau jadi tukang nasi goreng, tapi lu yang terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Lu mau jadi videografer, ya videografer, tapi lu terbaik satu Indonesia, lu akan jadi kaya. Pokoknya semua lu mau nyapu kayak ya, lu mau nyapu nih, tapi lu yang terbaik nyapu di satu Indonesia, lu akan jadi kaya juga, percaya. Kalian harus super duper ambisius. Jadi jangan anggap kerja itu kayak part time job. Gue nggak pernah suruh kalian untuk keluar. Kalian kerja aja jam 9 sampai jam 5 ya. Itu pun gue nggak yakin kalian kerja full. Ya selip-selipin 30 menit sejam dalam kerja ya. Terus pas pulang kerja, sampai rumah, duduk depan komputer. Lakuin yang kalian mimpin, lakuin yang kalian pengen. Pasti ada waktu. Lu tuh cuman alasan aja gitu. Kerjanya capek, lu cuman alasan. Lu males. Dan gue sangat ambisius apa yang gue kerjain. Karena gue yakin yang gue mau kerjain itu akan mengubah dunia. Jadi gue punya visinya seperti itu. Kerja buat gue itu dari pagi, malam, pagi lagi. Lu kalau follow gue di Instagram, lu tahu gue jam 4 pagi kadang masih kerja. Jadi hyper ambisius sama karir lu. Jadi hyper ambisius tadi gue bagi menjadi 2. Satu itu kerja kapanpun ya. Jadi kalian harus punya work ethic yang gila. Dan yang kedua dari hyper ambisius adalah speed atau kecepatan. Ini konsep yang gue dapetin kurang lebih mungkin 2-3 tahun lalu. Kita jadi orang gercep. Jadi buat kalian yang punya karyawan atau diri kalian sendiri, jangan lemot ya. Orang tuh cuman males di dunia ini. Speed ini sebenarnya ini gue pengen masukin di kerjaan sama di uang juga. Sama kayak di uang itu butuh speed, cepet ya. Jadi uang masuk, boom, hilang. Uang masuk, boom, hilang. Jangan uang masuk nengger gitu. Makanya gue nggak pernah ngajarin nabung deposito. Gue kasih tahu ya, Bank Indonesia print uang lebih banyak, lebih cepat dibanding deposito lu ngasih lu bunga. Jadi kalau nabung udah pasti miskin ya. Udah pasti miskin. Uang tuh cepat masuk keluar. Lu kalau lihat pengusaha, uang masuk jebret, putar. Masuk jebret ya, bikin klub, bikin ini, masukin saham di Holywing, kayak gitu caranya. Itu cara pengusaha beneran kerja. Lu lihatlah orang-orang yang kaya kayak Hotman, duit masuk jebret, Ruko, Kelapa Gading, duit masuk Holywing Group ya. Semua orang-orang yang super kaya dan konglo itu semua begitu cara mainnya. Cepat mereka. Lu nggak makan dari passion lu. Nggak usah lah jadi orang idealis ya. Nggak perlu. Di dunia ini tuh nggak perlu orang idealis. Fokus cari duit dulu. Kalau lu mau pusing-pusingin passion, itu adalah resep tercepat untuk lu jadi miskin. Ini gue kasih tahu ya. Gue kasih contoh tentang passion. Ini ada Zhong Shanshan kalau gue nggak salah namanya. Itu billionaire nomor 1 di Cina. Lu tahu dia jualannya apa? Botol air. Lu kira dia passion sama botol air? Dia like botol air terus dia sange gitu. Lu kira dia bawa tidur tuh botol air? Sayang sama botol air? Enggak. Lu kira orang yang punya peternakan babi di Cina yang paling besar itu, ya, kalau gua kasal dia top 10 juga. Dia sayang gitu sama babi yang dia bacok. Dia bawa tidur babinya. Dia lihat babi, dia sange. Enggak. Yang diperlu apa? Uang masuk. Jadi money in dulu. Money in yang lain belakangan, passion belakangan. Ya.
Bodoh amat lu jualan botol air, passion lu di yacht sama cewek ya itu passion lu. Jangan gabungin nih mesin uang lu ini sama passion lu. Lu tanya gue passion nggak lakuin apa yang gue kerjain? Ya gue nggak passion, tapi itu karena dapat duitnya aja gitu. Jadi kita nggak perlu fokus di apa yang kita passion. Konsepnya adalah ubah passion ya, ubah passion. Kalau ngelihat nih keluarga lu susah, diri lu susah, adik lu susah, itu yang lu lihat. Emak lu susah, itu yang lu lihat. Fuck passion lu, urusin mereka dulu. Dengan apa? Dengan bikin mesin yang ngasilin uang. Ini kalau lu punya mimpi ya, saran gue adalah lu triple down. Gue balik lagi ke yang konsep pertama, fokus. Warren Buffett itu build Berkshire Hathaway itu berpuluh-puluh tahun. Bill Gates bangun Microsoft itu berpuluh-puluh tahun dan gak pernah pindah perusahaan. Satu industri selama puluhan tahun sama dengan sukses. Jadi jangan pindah. Jangan lu baru coba mau jadi videographer, lu pindah industri. Jangan lu coba baru jadi agen properti, lu pindah industri. Tapi intinya satu industri selama berpuluh-puluh tahun, gak usah pindah. Jangan tunggu timing ya kan, jangan tunggu timing. Oh ini gue belum timing yang pas untuk mulai ini belum timing yang pas. Hajar aja dulu, fokus ya. Hajar dulu, beraniin diri dulu, habis itu fokus, komitmen. Jangan lu bilang, oh kok dia bisa trading miliaran gitu, kok gue baru trading rugi. Lu baru trading 3 hari, 3 hari. Kripto buka 24 jam, ada 365 hari, lu baru 3. Terus dia bilang, oh ini kayaknya ini scam nih, atau kayaknya bukan buat gua. Tuh lu yang goblok gitu ya. Lu baru coba 3 hari udah bilang ini gagal. Jadi jangan jadi orang kayak gitu. Kalau mau sukses di hidup itu nggak gampang. Kalau lu kombinasiin semua faktor yang gua kasih tahu di video kali ini, lu pasti akan terbang. Ini saran yang mungkin gua diomelin ya sama semua orang tua di Indonesia. Tapi jangan takut untuk menghindarin yang namanya universitas atau kampus. Ini konteksnya kalian harus dengar baik-baik ya. Maksud gua gini, kalau kalian tahu apa yang kalian mau lakukan secara spesifik yang membutuhkan kampus, kalian datang ke kampus. Contohnya, kalian mau jadi dokter. Kalian punya cita-cita mau jadi lawyer, mau punya law firm besar kayak Hotman Paris. Itu kalian harus masuk kuliah ya. Kalian bisa kuliah 4 tahun, tapi kalian tahu ya kan, next-nya apa yang kalian mau lakukan. Tapi buat kalian nih yang nggak tahu nih, aduh pas masuk kuliah, anjrit gue kuliah apa ini? Jangan masuk kuliah. Lu kan buang 4 tahun waktu hidup lu. Lu akan ambil degree yang lu nggak butuh, yang lu nggak pengen, yang lu nggak mau untuk ngajari apa-apa. Tapi kalau udah punya spesifik nih, misalnya, oke, gue mau jadi analis di capital market. Oke, gue mau masuk ke kuliah di Prasmul gitu, mau ambil finance, itu boleh. Oke, gue mau hukum, mau ambil di UI. Oke, gue mau jadi dokter, mau ambil di Airlangga, itu terserah. It's okay gitu. Tapi kalau lu nggak tahu nih, terus lu cuma ngambil kayak business creation, ya, management, udahlah, nggak perlu ya, nggak perlu. Lu bisa skip itu 4 tahun, lu cari ilmunya di YouTube, di Google, di ChatGPT. Lebih tinggi ilmu lu. Jangan takut akan gagal kalau kalian nggak masuk kampus. Karena masuk kampus tuh nggak ada garansi lu bakal bisa sukses. Nggak ada garansi lu dapet kerjaan kok. Di kampus nggak ada, oke kalian masuk sini pasti dapet kerjaan. Nggak ada. Kalian harus terima bahwa di hidup tuh kalian pasti gagal. Gua gagal berkali-kali bisnis gua. Kalian pasti gagal. Dan kalian harus terima. Gagal pertama kali, kedua, ketiga. Kalau gua orangnya, gua akan gagal 1001 kali. Itu pun gue gak akan nyerah. Jadi jangan jadi pecundang, jadi banci kayak gue bilang tadi di awal. Baru coba ini nyerah, baru coba ini nyerah. Gue itu gak pernah nyerah. Gue bener-bener gak pernah nyerah. Apapun yang gue lakukan, gue taruh hati gue 300%, gue triple down, fokus cuman kerjain hal itu. Kalau kalian lakukan hal yang sama, kalian akan dapat result yang sama. Terima bahwa gagal itu adalah hal yang wajar dan improve ya. Improve 1% setiap hari. Bilang ke diri lu, setiap hari gue akan at least 1% better. 1% lebih baik. Itu yang selalu gue ngomong tiap pagi. Gue akan 1% lebih baik ya. Gue selalu anggap gue adalah orang paling goblok di dunia, orang bodoh ya. Jadi gue mau belajar terus. Dari semua orang, setiap orang gue bisa belajar. 1% setiap hari. Setahun itu 365%. Udah tinggi banget, compounding terus. Karena yang compounding bukan cuma uang, tapi ilmu yang ada di otak. Informasi yang ada di otak itu compounding juga. Mental gue tuh selalu win or learn. Antara gue menang atau gue belajar. Nggak ada kegagalan, adanya belajar. Orang banyak bilang kan, fokus improving kelemahan kalian. Nggak. Gue akan kasih tau kalau nggak. Jangan stres untuk improve kelemahan kalian. Tapi cari apa yang kalian jago dan kalian harness itu.